Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang memberikan kita segala limpahan nikmat-Nya dan juga segala pengetahuan-Nya agar kita bisa memperbaiki diri kita. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 12, saya ucapkan selamat menjalani tahun pelajaran baru 2020-2021 ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam suasana yang agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena kita dalam masa masih mencegah wabah pandemi COVID-19 ya, tapi tidak menjadikan kita berputus asa untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, pada materi hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang akidah, yaitu iman kepada hari kiamat ya, yang mana tujuan pembelajarannya adalah kita bisa, atau setelah belajar ini kalian bisa memahami apa pengertian iman kepada hari kiamat, kemudian tanda-tanda hari kiamat, kemudian bisa mengimplementasikan ya bagaimanakah iman kepada hari kiamat dan bisa menjalankannya. Iman itu bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Manusia, alur hidup manusia, tentu sebagai orang muslim kita harus meyakini bahwa yang namanya hari akhir itu pasti ada ya. Maka kita sebagai orang Islam, kita bisa lihat kita dari bayi, kemudian anak-anak, dewasa, tua, kemudian kita meninggal ya, dikuburkan, lalu setelah itu kita kemana ya. Nah, oleh karena itu agama kita menuntun kita untuk mengetahui apakah setelah kita meninggal hidup kita akan berakhir ya. Maka itu kita akan bahas hari ini. Baik, kiamat, apa itu kiamat, kemudian bukti di Al-Qur'annya mana ya. Maka ketika di zaman Rasulullah SAW, orang-orang kafir menanyakan atau menantang Nabi Muhammad ya, di dalam Quran sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, para orang-orang kafir menanya kepada Rasul, kapan datangnya kiamat ya. Maka Rasul menjawab, Rasul diperintahkan menjawab oleh Allah, fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha ya. Rasulullah ditugaskan oleh Allah adalah mengabarkan manusia tentang hari kiamat, tapi Rasulullah ditugaskan pula untuk merahasiakan kapan datangnya hari kiamat. Begitupun ketika orang mukmin bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau terus bercerita mengisahkan pada kami tentang hari kiamat, lalu kapan datangnya kiamat? Maka Rasul menjawab, apa yang telah kau siapkan untuk datangnya hari kiamat ya. Dari sini bisa kita simpulkan ya, bahwasanya hari akhir atau hari kiamat itu, baik orang mukmin ataupun orang yang tidak beriman, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala datangnya. Kenapa demikian ya? Karena coba kamu bayangkan, jika orang berislam itu atau orang-orang itu yang baik-baik itu tahu kapan datangnya hari kiamat atau tahu kapan datang kematiannya ya, maka tentu dia akan menjalani sisa hidupnya itu dengan tidak bersemangat. Dia akan terus beribadah ya, bahkan dia akan total meninggalkan semua keduniaan ini karena tahu kapan datangnya ajal bagi dirinya. Sedangkan orang-orang yang hatinya punya penyakit di dalam hatinya, ketika mereka tahu kapan meninggalnya atau kapan datang kiamat bagi dunia ini, mereka akan melampiaskan semua hawa nafsunya, berbuat kerusakan di muka bumi ya, sehingga detik akhir akan datang hari kiamat atau sekitar 1 jam 10 menit sebelum kiamat mereka akan bertobat.
tentu tidak adil buat orang-orang yang baik ya, karena nanti pada akhirnya kita akan tahu ceritanya bahwa akhir dari dunia ini cuma dua tempat, surga atau neraka. Tentu kita akan aneh ketika kita satu tempat dengan orang-orang yang berbuat zalim di surga ya, karena mereka rahasia Allah dibuka, itu kapan datangnya hari kiamat ya. Kali itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kematian itu Allah jadikan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji manusia ya, siapakah di antara kita yang paling baik amal perbuatannya. Baik. Ya. Apakah hari kiamat itu ya? Hari kiamat, hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi, di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan mengalami kematian. Kemudian akan Allah bangkitkan lagi ya, dan sampailah di situ persidangan hari kiamat ya, mengenai apa-apa yang pernah dikerjakannya di dunia ya. Dijelaskan dalam surat Toha ayat 15 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sa'ata atiyah ya. Sekalian lihat sini, sungguh hari kiamat itu pasti datang ya. Allah merahasiakan waktunya ya, dari tiap-tiap diri, dan tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang diusahakannya selama di dunia. Surat At-Toha, surat Toha ayat 15. Masih juga ada surat Al-Hajj yang tentang kebenaran hari kiamat. Baik, anak-anakku sekalian, iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima ya. Beriman pada hari kiamat merupakan ciri dari mukmin dan orang yang bertakwa ya, orang yang muttaqin, orang-orang bertakwa. Ada dua macam hari kiamat disebutkan atau digolongkan ya. Hari kiamat ada kiamat sugro atau kiamat kecil, dan kiamat kubro atau kiamat besar. Baik, kita akan bahas kiamat sugro itu apa. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan hancuran atau kematiannya atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa ya, sifatnya secara individual ataupun sebagian saja. Contohnya meninggal dunia, banjir, bencana alam baik gunung berapi, tsunami dan lain sebagainya, itu merupakan contoh dari kiamat sugro ya. Kita lihat gambarnya ya. Ini merupakan kiamat sugro. Itu setiap ada peristiwa yang datang dari Allah, maka dua hal yang terjadi, itu meninggikan derajat orang-orang yang beriman ya dengan ujian tersebut, dan merendahkan derajat orang-orang yang kufur atau ingkar akan nikmat Allah ya. Disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas, yang hidup, pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada Kamilah kalian akan kembali. Kemudian yang berikutnya kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya ya, makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat ya. Kiamat pasti akan terjadi, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan hal tersebut akan terjadi ya. Ini gambaran banyak teori-teori yang menyebutkan kenapa dunia ini hancur ya. Perbedaannya adalah orang-orang yang kafir, orang-orang non-muslim, menganggap yang namanya kiamat itu mungkin hanya sifatnya hanya pada dunia ini ya, yang kita tinggali, tidak secara universal. Tapi ketika kiamat yang kita imani terjadi, bukan hanya dunia tapi bintang, matahari, seluruh planet dan alam semesta akan hancur ya. Itu bedanya keimanan orang-orang muslim dengan non-muslim. Gambaran kiamat kubra ya. Ada beberapa banyak sekali surat, terutama di surat di juz terakhir, juz 30 itu banyak menggambarkan tentang
kiamat kubro ya. Surat Al-Qari'ah, kemudian surat Al-Muzammil ya, surat Az-Zumar, dan masih banyak lain surat-surat yang menggambarkan keadaan hari kiamat. Sungguh suatu hal yang sulit dibayangkan oleh logika kita ya. Surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 16 ya, mengenai dalil kiamat kubro. Ya, kemudian ini kira-kira gambaran perjalanan manusia setelah hancurnya alam semesta ya, kemudian Allah bangkitkan kembali, kemudian kita mengalami yang namanya perhitungan amal ya. Kemudian juga digolongkan kita masuk golongan mana, golongan kanan kiri, surga atau neraka. Berikut adalah beberapa ramalan, prediksi atau hal-hal yang banyak. Saking hebatnya hari kiamat, banyak manusia baik orang-orang Islam ataupun non-Muslim berusaha mencari tahu kapan kira-kira kiamat terjadi, padahal sudah sampaikan bahwa kiamat itu tidak bisa diketahui, tapi tanda-tandanya kita dikasih tahu ya. Tapi untuk kapan pasnya itu tidak mungkin dijelaskan oleh orang-orang, kecuali orang-orang yang memang Allah berikan ilham. Wallahu a'lam ya. Ini adalah 12 ramalan tentang kiamat yang gagal atau di luar prediksi ya, seperti ramalan ayam betina, kemudian juga di Inggris ya, kemudian tahun 2012, kemudian yang terakhir kemarin bulan Ramadan tanggal 15 Ramadan ya, itu hari Jumat, bertepatan hari Jumat. Padahal kalau kalian baca sejarah ya, pertengahan Ramadan di hari Jumat itu bukan tahun kemarin saya, tahun-tahun sebelumnya itu banyak, tapi karena kita belum persiapkan diri dengan baik, belum mengimani hal tersebut dengan baik, maka yang ada adalah kekhawatiran, kepanikan ya, padahal itu belum tentu terjadi. Dan kita harus yakini bahwa yang tahu tentang hari kiamat hanyalah Allah. Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan mengenai pembahasan tentang hari kiamat, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.